Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kehadiran seorang muslimah yang sangat peduli sekali dengan pendidikannya. Di usia 27 tahun dia sudah menyelesaikan S3-nya. Assalamualaikum Mbak Frida. Mbak Frida, boleh saya diceritakan gitu kepada kami gitu loh, awal mulanya sekarang sudah menjadi dosen, tapi sebelumnya sempat memilih dunia psikolog ya. Apa sih Mbak yang menarik Dari dunia psikologi? Ya. Kalau dari dulu memang saya tertarik dari dunia psikologi. Kebetulan kan ayah saya dokter. Nah terus selalu dari kecil tuh kan papa saya bilang kalau namanya anak dokter, kalau nggak jadi dokter ya jadi psikolog gitu. Oh gitu. Jadinya tapi kalau anak perempuan sebaiknya psikolog aja katanya gitu. Katanya kalau dokter Waktu kuliahnya capek, nanti kasihan deh gitu. Jadinya akhirnya saya pilih psikologi karena memang dari kecil sudah tertarik. Tapi setelah Mbak memilih dan menerjuni psikologi, dan impact ke Mbaknya bagaimana sekarang? Artinya itu kan bisa dibilang pilihan orang tua ya. Terkadang ada anak yang memang kuliah tuh kalau sudah bukan pilihannya sendiri, kadang-kadang suka tidak sesuai dengan hatinya gitu. Oke, kalau saya alhamdulillah tipenya gitu. Kalau yang sudah nyemplung ya sudah harus selamat survive berenang sampai ujung. Jadi nggak boleh tenggelam gitu loh. Dan saya memang senang psikologi, jadi bisa tahu lebih gimana ya, tepos liro lah terhadap orang lain gitu loh. Jadi kalau di psikologi tuh yang dikupas tuh bukannya ini orang salah gitu, justru enggak, orang ini berbuat salah karena apa sih gitu loh. Jadi ingin mengetahui kenapa. Jadi orang kalau salah belum tentu sepenuhnya salah gitu. Artinya memutuskan S1 lalu dilanjutkan juga S2 dengan bidang yang sama ya. Iya, tapi sebelumnya S1 menjadi salah satu lulusan terbaik. Ya. Waktu itu berapa Mbak IPK-nya? IPK-nya IPK S1 3,71, IPK S2 itu 3,69, IPK S3 yang paling tinggi 3,95. 3,95. Lalu setelah mendapatkan kesempatan di S2 ya, ditawarkan untuk menjadi asisten dosen dulu. Dosen langsung. Oh, dosen langsung. Iya, karena di kampus saya memang tidak ada sistem asistensi. Jadi ketika 2010 saya lulus S2 itu saya langsung jadi dosen pada usia 25 tahun. Terus bagaimana banyak cerita menjadi dosen? Banyak. Iya. Kalau senangnya ya senang, kalau di kelas senang. Karena ketika itu saya umur 25, mahasiswa saya tuh rata-rata semester akhir. Jadi mereka umurnya 22, cuman beda 3 tahun dari saya. 3 tahun, Jadi ya kayak teman gitu. Cuman kalau yang cerita-cerita lucunya itu ya kayak misalnya sederhananya aja, ketika saya masuk lift dosen, kadang-kadang ditegur satpam, mbak ya itu tuh lift dosen gitu, jangan masuk situ. Terus saya bilang saya dosen pak gitu. Oh ya udah dia, tapi kadang-kadang mukanya tapi sambil belum cocok ya jadi dosen, katanya masih muda banget. Seperti itu jadi lucu ya pengalaman seperti itu. Nah tapi kalau misalnya di dunia mengajar sendiri, ketika ditawarin gitu, artinya merasa punya kepercayaan diri, ya benar nggak sih gue harus menjadi dosen gitu? Iya, kalau namanya seneng ya, dari pertama memang passionnya tertarik, ya itu tadi. Itu menjadi salah satu passion menjadi dosen gitu. Iya. Karena kan papa saya itu selain dokter juga kalau ada waktu luang juga memang ngajar, jadi dosen juga gitu. Jadinya memang dari keluarga sudah terbiasa seperti itu. Jadi memang saya tertarik. Tapi ya pas awal namanya baru pertama ya pasti deg-degan, bingung. Deg-degan pengalamannya gimana? Iya, bingung mau ngomong apa, terus rasanya kayak mau presentasi pas kuliah aja gitu. Tapi bedanya ini saya dosennya loh, saya yang in charge di kelas loh gitu. Jadi informasinya adalah informasi yang memang tidak boleh salah gitu kan? Iya, nggak boleh salah gitu. Terus ketika ditanya juga kalau nggak tahu kan nanti panik gitu gimana. Cuman ya saya berusaha ya udah saya jelasin kayak mahasiswa saya, kita belajar sama-sama. Nanti kalau Anda ada pertanyaan boleh tanya ke saya. Di bidang apa Mbak? Ya. Psikolognya di bidang apa? Maksudnya saya majoringnya psikologi industri, ambil minoringnya pendidikan, psikologi pendidikan. Terus yang diajarkan sekarang untuk dasar? Beda-beda sih ya. Ada mata kuliah kesulitan belajar, psikometri. Jadi kalau di S1 tidak di major khusus, tapi mata kuliahnya berbeda-beda. Dan sekarang melakukan praktek juga nggak? Iya, karena saya S2-nya kan ambil profesi. Jadi ketika sudah lulus profesi itu sudah dapat surat izin praktek, ya udah jadi sambil praktek sambil ngajar. Tapi saya memang lebih menekuni dunia dosen ini. Apa yang menarik Mbak dari dunia dosen? Simpelnya itu mungkin awet muda ya. Jadi karena ketemu sama mahasiswa-mahasiswa, kemudian
bisa seperti teman sama mereka gitu. Paling kayak gitu, sama ya nggak lupa aja ya ilmunya kepake terus. Ilmunya ya itu yang paling pentingnya. Terkadang kita sudah sekolah setinggi-tingginya tapi begitu implementasinya lupa semua. Banyak yang kayak gitu ya. Iya, apalagi yang wanita yang udah nikah, ibu rumah tangga. Iya. Gelar kesarjanaannya biasanya ya udah lupa, hilang aja gitu. Nah, sekarang Mbak Frida juga kan bisa dibilang mungkin ya tidak banyak gitu ya di Indonesia gitu ya, maksudnya yang memiliki gelar sampai S3 di usia 27 tahun bisa dibilang ya. Maksudnya dibandingkan S2 mungkin sudah mulai banyak ya kan. Kalau S1 ya memang sudah menjadi standarisasi gitu ya untuk kita mencari title gitu. Tapi S2 mungkin sudah mulai banyak, dan yang mungkin kalau yang S3 cenderung mungkin masih sedikit gitu ya, apalagi di usia 27 tahun gitu loh. Memang waktu itu belum terpikir untuk aku pengen kerja dulu deh baru kuliah, atau memang ada lagi peran orang tua yang harus kuliah? Oh enggak. Kalau itu kan ya karena saya ketika lulus S1 menjadi mahasiswa terbaik dan beasiswanya kan memang harus diambil ya. Segera diambil tahun itu juga, ya udah saya memang kalau dari S1 untuk ke S2 memang niat, karena kalau S1 psikologi kan nggak bisa praktek, nggak bisa jadi psikolog. Jadi kalau mau jadi psikolog, jadi cuma mengemban title aja ya untuk S1 kalau S1 jadi hanya sarjana psikologi tapi tidak bisa praktek. Jadi nggak punya amunisi ya. Jadinya ya udah, akhirnya saya udah pastikan untuk S2 memang niat dari awal. Tapi ketika S2 lulus nggak nyangka gitu, jadi mahasiswa terbaik lagi. Terus dapat beasiswa, alhamdulillah dapat beasiswa lagi untuk S3. Ya udah, daripada kalau dilepas juga mubazir ya udah akhirnya saya ambil aja. Berapa tahun waktu itu? Berarti dari mulai masuk S1 sampai S3 berapa tahun, Mbak? 2003 selesai itu 2012, 9 tahun 3 9 tahun kuliah aja? Iya. Iya, tapi ketika itu sambil ngajar ya, ketika sudah umur 25 itu yang 2010 lulus S2 itu jadi sambil ngajar, sambil kuliah S3. Tadi kan, nah kalau untuk materi-materinya sendiri juga dipersiapkan oleh Mbak Frida sendiri? Oh iya, materi-materinya. Jadi dosen hanya dikasih satuan acara pengajaran atau silabus ya. Nanti kita sendiri yang mempersiapkan. Mempersiapkan gitu. itu? Iya, slide-nya dan sebagainya kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Mbak Frida melihat secara, berarti ada dua sisi yang Mbak Frida bisa sampaikan ya, maksudnya secara psikologi dan juga sebagai guru gitu, sebagai dosen gitu ya. Nah, melihat anak-anak, perilaku anak-anak sekarang gitu, kayaknya kan banyak yang benar-benar berita di luar sana yang ya Allah, auzubillah min dzalik, mudah-mudahan kalau kita punya anak jangan sampai seperti itu. Tapi nanti ya setelah yang satu ini ceritanya. Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dalam Suara Perempuan Muslimah. Mbak Frida cerita lagi, tadi pertanyaan saya terakhir adalah bagaimana Mbak Frida mendudukan posisi sebagai seorang psikolog dan juga sebagai dosen yang melihat perilaku anak-anak sekarang ini bisa dibilang cenderung memprihatinkan ya. Misalnya kita bilang kejadian kemarin di JIS gitu ya, lalu terakhir adalah kejadian anak SMA 3 gitu loh. Apa sebenarnya yang salah sih Mbak? Faktor internal kah atau faktor eksternal kah, atau memang dua-duanya memang harus kita benahi? Kita masuk ke kasus ya sekarang. Iya, jadi kalau menurut saya memang keduanya ya, nggak bisa nyalain luarnya aja, nggak bisa nyalahin si individunya aja gitu. Jadi memang kalau sekarang, tapi memang yang berperan banget lingkungan itu justru kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya ada berita-berita negatif, kalau menurut saya itu justru bukannya jadi nasihat ke anak, malah dia nyontoh. Iya, ada kayak gini gitu. Misalnya anak yang dulu pernah ada yang tidak bisa bayar ujian, terus malah dikata-katain temennya, akhirnya mencoba bunuh diri yang kayak gitu. Nah, kalau ngelihat itu kan harusnya, kalau individu yang sehat ngelihat kayak gitu harusnya malah, aduh jangan sampai ya kayak gitu. Tapi justru, oh jadi kalau misalnya kita nggak dapetin apa yang kita mau, bunuh diri aja gitu. Belum yang nggak dikasih. Bahkan mungkin bisa menjadikan senjata ya, supaya orang tuanya gimana caranya supaya anaknya dia. Iya, jadi memang orang tua juga rata-rata
mungkin yang bekerja dua-duanya kurang peduli, terus sama tontonan itu ya kayak sinetron gitu, kalau menurut saya memang agak Tidak kurang mendidik. mendidik ya. Jadi isinya intrik aja ya, temen yang didorong, yang apa, benar, jadi benar. kurang. Jadi memang sebagai orang tua memang harus membentengi banget ya, harus disaring. Belum ini apa, media sosial media itu kan dari internet dan sebagainya, memang harus lebih sebagai orang tua sedini mungkin ya diperhatikan seperti itu. Itu kan kalau dari internal. Kalau misalnya kita lihat faktor eksternal yang memang kan sebagai orang tua tidak bisa mencakup luas untuk melihat kegiatan atau aktivitas anaknya di luar kan. Iya, paling memang kalau untuk eksternal kita nggak bisa kendaliin apa-apa ya, karena kita nggak tahu. Cuman seenggaknya dari kecil anak tuh sudah kita rangkul gitu loh, kita dekat. Jadi sharing dari, misalnya walaupun dari playgroup, dari TK tuh sudah, tadi belajar apa, tadi temennya gimana. Kalau dari kecil dia sudah bisa cerita, seenggaknya sampai besar dia akan lebih terbuka kepada orang tua. Terkadang anak-anak menjadi cerdik atau menjadi licik ketika memang dia ingin melakukan sesuatu tapi dia tidak bisa sampaikan, takut dimarahin dan pada akhirnya berbohong. Iya, itu dari sedini mungkin yang memang sudah harus diajarkan ya kepada anak-anak ya. Iya, memang sekarang ya zaman sekarang tuh udah sangat kompleks soalnya kayak gitu. Dan sangat memprihatinkan nggak sih Mbak Frida sendiri gitu loh, melihat itu bagaimana pandangan Mbak Frida gitu? Saya ngelihatnya prihatin banget, bingung harus gimana sih nih gitu ya. Kalau dikerasin, iya serba salah kan. Dikerasin memberontak, dilemahin, dikasih permisif sekali juga nanti dia menjadi-jadi kayak gitu. Jadi ya memang anak harus dirangkul, harus terbuka sama orang tua. Orang tua dibikin seperti teman ya, bukan berarti itu nanti dia kurang ajar sama kita, tapi maksudnya dari awal tuh sudah diajak sharing dan sebagainya. Kalau misalnya waktu dari kecil orang tua nggak deket, ketika dewasa tiba-tiba anak mamanya, ayo nak cerita gimana, dia kan udah nggak nyaman, kok mama tiba-tiba kayak gini sih, ada apa gitu nantinya. Dan tapi yang paling terpenting juga kita harus menyisipkan nilai-nilai agama ya Mbak. Bener, agama. Jadi akhlak sedini mungkin, agama memang harus ditanamkan kepada anak gitu. Jadi banyak kan orang tua pasti menyekolahkan anaknya sekarang sudah di Islamic school, di apa, karena memang katanya mungkin kalau kita orang tua ada alpanya, ada lupanya, di sekolah juga dibentengi. Jadi dari segala hal. Dari segala hal. Ya, jadi balik lagi ya, maksudnya apalagi kalau kita bisa bilang sekarang ini aduh luar biasa gitu kayaknya, ngiris banget ya. Akhlak itu kok rasanya sepertinya sudah ditinggalkan gitu loh. Moral itu sepertinya sudah ditinggalkan, semua mau serba instan, semua serba mau cepat, bahkan sudah cenderung tega gitu ya kan Mbak. Nah, kita sebagai orang tua apa sih Mbak yang bekal harus kita perkuat gitu loh. Maksudnya tadi kan Mbak Frida orang tua harus merangkul gitu. Tapi kalau misalnya secara mendidiknya bagaimana sih? Kita bicara anak yang dari yang kecil aja. Ya, dari kecil tetap harus ditanamkan, kalau menurut saya pribadi harus ditanamkan, dikasih tahu mana yang baik mana yang enggak kan. Sekarang kadang-kadang beredar apa namanya kayak jargon, nggak boleh bilang tidak pada anak gitu kan. Jangan bilang tidak. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya, kurang setuju ya. Mungkin ada yang setuju, pendapat orang berbeda-beda ya. Kalau saya kurang setuju karena anak dari kecil tetap harus dikasih tahu mana yang ya, mana yang tidak ya, mana yang boleh, mana yang selama tidak. Memang tidak itu punya alasan yang sangat kuat ya. Dan kita beri alasan. Kayak misalnya main listrik terus kita nggak bilang tidak, gimana nanti kalau dia kesetrum. Jadi tetap harus dijelasin tidak, tapi disertai dengan argumen yang masuk akal, yang dia paham paling gitu. Nah, kita balik lagi ke dunia anak-anak. Soalnya buat saya anak-anak menarik ya. Kalau misalnya kita bicara mahasiswa ya memang masalahnya mungkin sudah lebih banyak lingkungan dari luar. Tapi kan justru pencegahannya itu dari internalnya gitu kan, dari dalam, dari keluarganya. Terkadang misalnya kita melihat menyekolahkan anak juga bukan satu hal yang gampang. Ketika kita tahu anak ini ternyata bergerak atau cara berpikirnya menggunakan otak sebelah kiri, jadi jatuhnya memang lebih ke akademik gitu. Dan bagi ada yang anak bergerak dengan otak sebelah kanan yang memang lebih ke kreativitas, imajinatif gitu ya. Nah, dilema menjadi sesuatu hal yang dilema tidak sih Mbak, ketika memang anak itu ternyata bergeraknya di otak sebelah kanan dan kita masukin ke sekolah yang memang akademik, balancingnya seperti apa ya? Kalau misalnya untuk akademik, ya namanya di awal-awal pasti semua orang tua rata-rata nggak bisa langsung dimasukin ke seni gitu ya, kemana pasti akan dimasukin sekolah formal ya. Balancingnya pasti kita mungkin bisa
lakukan tes minat, tes bakat. Nanti setelah itu pas tahu bisa kan kita ikutin ekstrakurikuler. Jadi dia juga tersalur, nggak melulu di sekolah belajar gitu kan capek. Jadi dia bisa, misalnya dia senangnya piano, dia senangnya atau bela diri, karate dan sebagainya, kita bisa salurkan jadi dia balance. Yang pasti kita jangan maksa deh. Nanti dia nggak bisa main piano, kita paksa kan banyak ya, ada lah orang Dan yang tua menjadi catatan terpenting buat orang tua adalah jangan mengikuti kehendak orang tuanya justru betul, ya. Tapi lihat memang itu yang diminta sama anaknya gitu. Baik lagi kalau memang secara finansial, secara rezeki memang kita mampu ya kan. Iya, mengarahkan sih tidak apa-apa gitu. Tapi kalau anaknya tidak mau ya jangan dipaksa ya. Seperti tadi orang tua saya mengarahkan dari kalau nggak psikologi kedokteran, tapi untungnya sayanya mau. Kalau saya nggak mau juga pasti saya akan bilang saya nggak mau sekolah itu. Saya bilang gitu kan, seperti itu. Ya bagaimanapun juga peran orang tua tetap sangat berperan. Iya, bukan yang kalau sekarang tuh kan bilangnya orang tua tidak boleh otoriter. Jarang sih orang tua yang mukul anak, kayaknya udah nggak ada. Tapi justru orang tua yang nurutin anak banyak banget. Perhatian itu juga justru jadi dilema ya sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin zaman orang tua yang zaman dulu pasti yang galak, yang kalau nggak nurut disabet, dia apa. Kalau sekarang justru udah jarang sih, menurut saya justru yang anaknya kalau makan harus pakai iPad dulu ya kan. Kalau nangis diturutin. Ternyata impactnya malah jadi speech delay dan lain-lain. Nah, kita akan ngobrol lagi mengenai peran orang tua dan arti orang tua untuk Mbak Frida seperti apa sih sampai setelah yang satu ini. Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga Mbak Frida. Mbak Frida, kita melanjutkan pembicaraan tadi. Untuk orang tua, apa sih arti orang tua seindah-indahnya untuk Mbak Frida? Orang tua itu keramat hidup ya buat semua anak. Pasti orang tua itu segalanya. Dia yang mengajarkan kita, mendidik kita dan sebagainya. Pokoknya ya kita harus sayangin orang tua selama orang tua kita masih ada. Kalau udah nggak ada pasti nyeselnya baru terasa seperti itu. Artinya memang apalagi kalau kita bisa lihat sekarang ini justru banyak orang tua yang memang ditinggalkan anak-anaknya. Bahkan orang tua banyak yang anak-anaknya sudah tidak memperdulikan lagi gitu. Yang ditaruh di panti jompo atau yang kadang-kadang suka lihat sedih kakek-kakek yang dorong gerobak sendiri. Itu saya kalau ngeliat kayak gitu, ini anaknya kemana sih gitu. Kayak gitu. Ya makanya apalagi zaman udah sekarang tuh individualistis ya. Jadi kadang-kadang orang tua tuh udah nggak terlalu diperhatikan seperti itu. Jadi ya itu kembali kepada dirinya masing-masing. Itu arti orang tua untuk Mbak Frida. Kalau untuk keluarga pasti juga punya peranan yang penting dong. Iya, keluarga yang mendukung saya. Saya punya 2 anak. Anak-anak saya semangat saya deh. Jadi saya dulu ketika cerita sedikit nggak apa-apa ya. Saya itu lulus S1 menikah, kemudian ketika kuliah S2 itu yang karena kalau masih gadis kuliah sih santai ya senang, tapi ketika S2 saya sudah statusnya istri, hamil, melahirkan 2 kali anak 2, itu terasa capeknya sambil S2 saya profesi kan harus magang, praktek lapangan dengan perut besar, itu luar biasa. Makanya perjuangan seorang ibu tuh kayak gitu. Nah, ketika saya kuliah S3, anak saya tuh baru umur 40 hari saya tinggal. Saya sampai perah ASI, nyetok ASI di freezer supaya anak saya dapat ASI eksklusif. Jadi ya anak saya semangat saya seperti itu. Itu arti keluarga. Tapi ketika Mbak Frida menjalankan, kita bisa berbagi gitu ya, berbagi kepada sahabat Zakat TV. Artinya antara peran menjadi seorang ibu, peran menjadi seorang istri, dan juga punya peran sebagai seorang mahasiswi gitu loh. Hal-hal apa sih yang terberat benar-benar yang rasanya harus meninggalkan anak, membagi waktu, belajar lagi gitu. Iya, berat sekali. Jadi dulu kalau kuliah S3-nya itu saya kuliah reguler tapi sore. Jadi kalau siang ngajar,
kemudian nanti lanjut bisa pulang dulu tengokin anak, nyusuin, terus perah ASI dan sebagainya, baru nanti sore berangkat lagi. Ya itu rasanya berat banget. Hal apa yang sedih ketika benar-benar harus meninggalkan anak? Iya, apa namanya, anak saya yang bayi ya belum bisa bicara sih, cuman sedih. Cuman kalau yang pertama itu ketika itu kan umurnya 1,5 tahun ya pasti bilang mama mau pergi lagi ya, itu kayak gitu tuh aduh rasanya kayak aduh berderai-derai aduh mata deh. Jadi apa namanya, makanya saya gigih sekali untuk cepat lulus biar anak-anak saya bisa lebih banyak waktu dengan saya kayak gitu. Terus capeknya juga ya karena punya anak bayi, nanti pulang kuliahnya aja udah jam 10 malam, jam 9 malam. Harus nidurin anak dulu, terus baru nanti kalau ada tugas begadang lagi. Udah deh jadi zombie selama beberapa tahun. Emosinya gimana, Mbak? Ngontrol emosinya maksudnya ketika ini ya overload gitu ya, kayak gitu ya. Ya paling sholat, istighfar, kayak gitu aja. Ingat aja bahwa ya udah memang ini pilihan hidup saya, udah resiko gitu kan, nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Saya seorang istri, seorang ibu, punya tanggungan anak bayi, tapi saya juga mau kuliah saya cepat selesai, ya udah gitu. Suami juga mendukung? Suami juga mendukung, alhamdulillah. Sampai S3 ada menjadi dosen. Kira-kira akan terus menjadi dosen atau akan lebih giat untuk praktek? Sementara sih kalau di Sambi ya, cuman saya sih lebih condong ke akademisinya ya, lebih ke dosennya sementara ini. Sekarang ini ya. Tapi memang karena memang tadi sebenarnya secara ilmu juga pasti akan kepake terus ya, gitu, dan akan berkembang terus gitu ya. Jadi kalau praktek mungkin akan menyusul. Iya, buka praktek sendiri. Kalau buka praktek untuk saya komersilkan apa namanya, buka plang di rumah gitu sih belum gitu. Cuman kalau sekarang by appointment aja, dari mulut aja gitu, dari mulut ke mulut. Nah, temen yang pakai ya sekarang juga disambi-sambi sih. Kalau ada yang butuh psikolog, konseling dan sebagainya sih, ya saya bantu. Karena pasti agak kalau dari cerita Mbak Frida gitu, misalnya saya mewakili ibu, pasti juga akan ada di sisi yang benar-benar membagi waktunya sangat susah gitu. Mbak Frida memposisikan dirinya bisa memberikan advice pada orang, berikan waktu yang terbaik untuk anak, ya kan? Terus rangkul anak, dekati anak, berikan quality time. Tapi di satu sisi Mbak Frida juga bisa dibilang berat gitu, karena dengan kesibukannya yang sangat luar biasa gitu ya. Kayak gitu lah. Iya, makanya ketika lulus S3 saya pengen cepet-cepet selesai biar nggak tersita waktu, biar nggak overload. Ketika sudah lulus 2 tahun yang lalu, untuk 2 tahun terakhir ini saya ngajar paling maksimal 3 minggu sekali di kampus. Itu juga jamnya fleksibel kan, kalau ngajar tuh lebih enak lah. Nah udah selain itu saya sih dengan anak, saya antar jemput anak, nungguin anak, saya ngobrol dengan gurunya, saya pokoknya pantau terus anak saya seperti apa kayak gitu ya, berusaha untuk lebih dekat aja. Apalagi sekarang kan anaknya TK ya, anak saya ya TK besar dan TK kecil, itu udah bisa diajak komunikasi, jadi ya itu dirangkul sedini mungkin. Iya, dan kalau misalnya untuk ilmunya sendiri dari mengajar ini gitu ya, kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya, mungkin kalau pilihan menjadi dosen kayaknya anak-anak sekarang tuh tidak terlalu memilih gitu ya, maksudnya artinya lebih baik bekerja di daerah Sudirman dengan menggunakan dasi dan lain-lain gitu loh. Tapi Mbak Frida memilih kesempatan itu selain memang sudah dilihat gitu dalam lingkungan keluarga ayah seperti itu, tapi ada keinginan juga dari hati waktu itu, aku pengen ngajar. Ada. Memang senang, soalnya ya ketika sekolah dulu aja, misalnya contohnya saya ketika sekolah tuh juara kelas gitu ya. Nah terus kayak matematika temen nggak bisa, Frida ajarin dong. Terus saya ajarin, terus temen bilang enaknya kalau kamu yang ngajarin lebih ngerti daripada bapak itu, misalnya si guru gitu. Jadi terus saya seneng aja bisa bantuin temen. Harus sudah bisa jadi ini sendiri ya, mencari iya ya, jadi guru privat gitu ya. Cuman saya enggak sih, enggak, dulu tidak seperti itu. Jadinya memang seneng aja gitu loh. Terus saya kalau ngajar memang lebih kayak ke contoh-contoh, pakai contoh sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya dari orang tua sendiri dulu keras nggak sih kepada Frida? Keras dalam artian disiplin, tegas. Oh iya, disiplin, tegas gitu. Cuman ya yang masih dalam batas wajar ya, maksudnya saya tetap dikasih kesempatan untuk memilih kuliahnya mau apa ya, walaupun kalau anak dokter sih ya, kalau nggak dokter sih, kalau itu kan udah dijurusin gitu ya. Cuman memang ditanya lagi ya mau apa enggak. Saudara-saudara saya yang lain, saya kan 3 bersaudara, itu bebas kok milih jurusannya gitu, saya juga bebas, tapi kebetulan memang sayanya mau gitu. Jadinya ya keras, tegas, tapi juga menyerahkan pada anak.
Jadi bukan yang permisif terlalu atau otoriter terlalu. Tetap keputusannya Ya. keputusan dari Mbak Kepada Frida sendiri. pribadi, Tapi betul. alhamdulillah ya, keluarga, suami, anak-anak mendukung. Ya, Yang paling penting adalah alhamdulillah. doa dari orang tua Betul. sampai bisa selesai S3, Iya, betul. membesarkan anak-anak dua, dan juga bisa membagi waktu lagi untuk mengajar. Iya. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di tempat lain bisa ngobrol lagi ya, Mbak. Ya, insya Allah. Insya Allah. Mm-mm. Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Mbak Frida, seseorang yang memiliki gelar yang sangat luar biasa di usia yang masih muda. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.